Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Seorang warga Semarang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan anggota polisi. Kasus ini jadi sorotan masyarakat pada institusi Polri. Jika dugaan ini benar, maka akan memperpanjang daftar kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anggota kepolisian. Data dari Lembaga Komisi untuk Orang Hilang atau Kontras memperlihatkan sepanjang Juli 2023 hingga Juni 2024 terdapat 645 kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri. Kasus kekerasan itu menyebabkan 759 korban luka dan 38 korban tewas. Sepanjang tahun 2024, banyak anggota polisi yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran kode etik maupun pelanggaran disiplin. Ada lebih dari 4.500 kasus pelanggaran etik, sanksinya 414 polisi dipecat, 525 demosi atau diturunkan jabatannya. Sedangkan pelanggaran disiplin lebih dari 3.000 kasus. Sanksinya lebih dari 1.000 polisi menjalani penempatan khusus atau patsus. 221 demosi dan 286 ditunda kenaikan pangkatnya. Lalu bagaimana pengusutan kasus kematian warga di Semarang? Benarkah ada pelanggaran oleh anggota polisi dalam kasus ini? Kita ulas usai tayangan berikut ini. Polda Jawa Tengah melakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam warga Semarang bernama Darso. Ekshumasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian Darso. Keluarga Darso telah membuat laporan ke Polda Jawa Tengah jika anggota keluarganya tersebut meninggal diduga akibat dianiaya beberapa anggota Polresta Yogyakarta. Kita melaksanakan kegiatan ekshumasi jenazah almarhum Darso. Kegiatan ekshumasi ini dalam rangka scientific crime investigation, yaitu kita untuk mendapatkan informasi dan menemukan penyebab kematian daripada almarhum. Sementara penyidik Polda Jateng menyatakan telah memeriksa 13 orang saksi. Saat ini proses penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan ada tidaknya tindakan penganiayaan oleh anggota Polresta Jakarta. Jadi terkait dengan perkara ini kami telah melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 10 orang dan hari ini ada tambahan kembali 3 orang. Proses kegiatan ini kita semua masih dalam rangka penyelidikan. Kami belum bisa mengatakan apakah ini ada unsur pidana atau tidaknya. Ya. Darso meninggal dunia setelah mengalami sakit di bagian dada saat dibawa 6 anggota Polresta Yogyakarta pada akhir September lalu. Pihak Polresta Yogyakarta menyatakan polisi mendatangi rumah korban di Semarang untuk menyerahkan surat undangan klarifikasi terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil yang dikendarai korban. Korban mengakui mobil yang disewanya menabrak warga di Yogyakarta. Korban lalu mengajak polisi ke lokasi penyewaan mobil. Saat dalam perjalanan, korban kemudian mengeluh sakit. Polisi kemudian membawanya ke rumah sakit di daerah Ngalian, Semarang. Korban meninggal dunia 2 hari setelah pulang dari rumah sakit. Pihak keluarga melihat ada kejanggalan dalam kasus meninggalnya Darso. Keluarga menduga korban meninggal akibat dianiaya polisi saat dibawa menuju ke lokasi penyewaan mobil. Ada adik korban sempat cerita kepada istri bahwa dia dipukulin sama polisi-polisi dari Yogyakarta. Jadi pengakuan itu yang kemudian memastikan bahwa awalnya ini polisi lah yang melakukan tindakan itu. Nah kemudian 6 hari di rumah sakit, keluar rumah sakit 2 hari di rumah, besoknya meninggal. Selain itu, kuasa hukum keluarga Darso juga menyatakan proses penjemputan yang dilakukan polisi tidak sesuai prosedur karena tidak membawa surat perintah maupun surat keterangan yang lain. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana pengusutan kasus kematian warga bernama Darso? Sejauh mana dugaan keterlibatan polisi dalam kematian Darso? Kita bahas bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan istri almarhum Darso, Poniem, serta kuasa hukum keluarga Darso, Antoni Yuda Timor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Poniem, Pak Antoni, juga Pak Yusuf.
Selamat malam, Ska. Selamat malam, Rizka. Selamat malam. Untuk Bu Poniam, kami mengucapkan turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Bapak Darso, Bu. Ya, terima kasih. Bu, saya ingin bertanya bagaimana perjuangan Ibu mencari keadilan. Ini kan kasusnya September 2024 peristiwanya ya, lalu dilaporkan 10 Januari. Kenapa ada rentang waktu yang cukup panjang, Bu? Karena ada seseorang temannya mengajukan mediasi mau damai gitu. Jadi agak lama. Oke. Yang mengajukan damai itu siapa, Bu Poniam? Pak Densen, Dia adalah temannya almarhum. Oke. Temannya almarhum itu pada saat kejadian seperti apa posisinya? Posisinya belum tahu, itu waktu pas mengajukan, waktu pas melayat. Nah sebenarnya boleh diceritakan, mohon maaf kalau pertanyaan kami mungkin mengungkit lagi kesedihan Ibu. Jadi apa yang terjadi sebenarnya, Bu, kalau versi dari keluarga Ibu terhadap almarhum Pak Darso? Oke. Gimana, Bu? Apa yang terjadi, Bu, pada saat itu? Ya katanya ada pemukulan gitu sama polisi, Pak. Sama pihak. Yang menyebutkan itu dari siapa, Bu Poniam? Pak Darso. Oh, Pak Darso bercerita. Alasan dugaan ada pemukulannya itu seperti apa, Bu? Kenapa kalau kata almarhum? Kata almarhum waktu itu kan nggak cerita sama saya, ceritanya sama adiknya. Bilang ya kalau saya habis dipukulin gitu saja. Tapi pihak kronologinya bilang sama adiknya. Oke. Nah, Bapak itu setelah dibawa ke rumah sakit meninggal jeda besoknya, betul? Ya, 6 hari. 6 hari setelah dibawa ke rumah sakit ya. Nah, untuk kronologi lengkapnya izin saya tanya ke Pak Antoni. Jadi kalau dari keluarga yang dihimpun dari adik almarhum itu seperti apa keterangannya? Dugaan pemukulan ini pada saat apa, Pak Antoni? Baik, mungkin biar lebih lengkapnya saya ceritakan singkat. Silakan. Di awal ini dimulai dari berangkatnya korban bersama 2 temannya ke Yogyakarta. Di Jogja kabarnya ada laka lantas, yang mengendarai mobil adalah korban. Nah, korban laka lantasnya ini sudah dibawa ke klinik sebagai wujud tanggung jawab. Tetapi karena mungkin korban ini nggak punya duit, akhirnya ninggal KTP. Kemudian dia pulang ke Semarang. Karena ketakutan kaitan dengan biaya, kemudian termasuk juga mobil, korban ini berencana mau ke Jakarta dulu dalam rangka nyari duit untuk bertanggung jawab. Memang sempat pergi ke Jakarta 1,5 bulan sampai 2 bulan, kemudian dia pulang ke Semarang. Karena nggak ada hasil pulang ke Semarang, dapat 1 minggu di Semarang, tiba-tiba datanglah 6 orang ke rumah, yang 3 di mobil, yang 3 lagi turun ke rumah, itu mendatangi rumahnya korban ini. Disampaikanlah ke istri korban bahwa apakah benar ini rumahnya Pak Darso, mau ketemu dengan Pak Darso. Lalu istri korban mengatakan, oh iya betul Pak, kemudian masuk, Pak Darsonya diminta untuk keluar karena bangun tidur, kemudian istri keluar dari rumah, selang sebentar sekali Pak Darso sudah tidak ada. Jadi Pak Darso diperkirakan oleh istri dibawa oleh 3 orang tadi itu yang tidak dikenal, yang tidak membawa apapun, tidak memperkenalkan diri, tidak bawa surat penangkapan, tidak bawa surat tugas apapun, pokoknya langsung Pak Darsonya dibawa. Kemudian itu jam 6 pagi. Jam 8 pagi di tanggal 21 September 2024 itu, jadi selisih 2 jam dari jam 6 ke jam 8, 3 orang tadi datang lagi ke rumah Pak Darso, kali ini bersama Pak RT, dan mengatakan kepada Bu Darso bahwa bapaknya sekarang ada di rumah sakit. Tentu Bu Darso menjadi heran, kaget, ya kan? Lalu Bu Darso dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ketemu dengan 6 orang. 3 orang yang tadi turun dan 3 orang yang di mobil, mestinya seperti itu. Oke. Baru kemudian, silakan lanjutkan dulu sedikit lagi Bapak. Baru kemudian ketika 6 orang ini meninggalkan rumah sakit, Pak Darso bercerita bahwa baru saja dipukuli oleh 6 oknum polisi. Yang lebih lengkapnya diceritakan pula kepada adiknya. Dan letak penganiayaan itu tidak jauh dari rumah, hanya sekitar 200-300 meter dari rumah.
Oke, jadi diduga saat dibawa dari rumah itu sampai almarhum tidak sempat pamit kepada Bu Darso pada saat itu ya, Pak Antoni ya? Tidak pamit karena Hmm, langsung dibawa dan oke. nggak lama waktunya menurut cerita Pak Darso ya dipukuli di pinggir jalan Oh, itu, apa dipukuli ya, kemudian dibawa ke rumah sakit. yang mengajak damai kalau tadi cerita Bu Darso itu siapa Pak? Apa betul ada 6 anggota polisi yang memberikan uang damai untuk keluarga? Kalau yang disampaikan Ibu tadi itu, kenapa kok lama dari 21 September sampai dengan Desember, sampai dengan Januari ya baru Ya? dilaporkan, ada orang temannya almarhum yang menawarkan jasa untuk bermediasi dengan para pelaku, itu. Oke. Memang setelah 6 hari di rumah sakit, kemudian pulang, 2 hari di rumah, hari berikutnya, korban ini meninggal dunia, Pak Darso meninggal Oh, dunia. oke. Ya, nah kemudian, setelah meninggal dunia, 6 oknum tadi itu yang diduga melakukan penganiayaan sempat datang ke Semarang, kemudian menawarkan uang 5 juta tapi Ya, ditolak oleh keluarga. oke ditolak itu ya oleh pihak keluarga. Ditolak. Baik. Kemudian datang lagi yang kedua menawarkan 25 juta tapi nggak ketemu kalau yang ini. Oh, Ditolak juga. Yang ketiga itu ibu ditelepon sama seseorang untuk mendatangi sebuah tempat, mmm, kemudian tempat itu ibu datang ternyata sudah disodori uang 25 juta. oke. Nah, Nah, yang kedatangan pertama setelah terjadi, korban meninggal dunia, kedatangan pertama itu 6 orang datang menggunakan seragam polisi. Makanya kami dapat memastikan bahwa ini adalah anggota polisi. Dari oke. seragamnya juga sudah jelas di foto-foto itu seragam dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Mbak, kalau untuk, Pak Yusuf dari Kompolnas, apakah sudah, mengonfirmasi kepada polisi, apakah ikut juga menelusuri apa yang salah di balik kasus ini, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Priska. Pertama tentu Kompolnas mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah Pak Darso, suami Ibu Oniem? Poniem ya. Kami turut berbelasungkawa. Yang kedua, Ya, terima ini sudah kami konfirmasi, kami sudah mendapatkan informasi awal ya Mbak Priska, Mhm. sudah ada laporan polisi di Polda Jateng, tepatnya hari Jumat ya Pak Antoni ya, hari Betul, Pak, Jumat. Jumat Nah, malam. jadi ini masih baru, tentu apa yang dilakukan Ibu Oniem yang bersama kuasa hukum Pak Antoni ini sudah tepat, jadi kami dukung laporan polisi ini. Tentu untuk selanjutnya kami sebagai pengawas akan memantau dan mengawasi proses penanganan laporan polisi ini. Kita dorong, walaupun ini sebenarnya sudah relatif Ya, tahun lalu, tapi mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh penyidik mhm, nantinya dilakukan pendalaman penyelidikan, apalagi sudah ada informasi awal yang ya, dicurigai ya, yang dicurigai adanya oknum yang dicurigai, mmm, kami kira itu nanti yang akan kita pastikan ke penyidik. ya, Sementara ini peristiwanya yang diduga oknum itu dari DIY, sementara kami belum melakukan konfirmasi ke sana. Kami akan pantau nanti ya, ke DIY apakah memang benar ada peristiwa eh, apa namanya kecelakaan ya, lalu lintas atau apa, itu harus kita pastikan. ya, Sementara yang kami monitor laporan polisi Ibu Poniem yang didampingi oleh Pak Antoni dulu ini untuk dipastikan dapat diproses mhm, sebaik-baiknya, ya, dilayani, mhm, dilakukan segera penyelidikan, karena informasi-informasi awalnya tadi sebenarnya sudah cukup jelas ya, sudah ada lengkap ya, Pak, ya? yang Mhm, oknum yang dicurigai, tinggal bagaimana nanti selanjutnya. ya, Kedua, nanti kami akan konfirmasi ke DIY benar apakah baik, itu ada oknum anggota DIY yang mhm. dicurigai itu. Oke, Bu Poniem ada yang ingin disampaikan ke Kompolnas, apa yang ingin dititipkan untuk mengawasi kasus ini, Bu Poniem, harapannya Ibu seperti apa, Bu? ya seadil-adilnya, minta keadilan. Mmm, keadilan yang ingin Ibu, perjuangkan ya, Bu, ya? Ya.
keadilan untuk almarhum Pak Yusuf. Apakah ini akan, bagaimana jaminannya untuk mengawasi ini agar jangan ada intervensi di tengah jalan, tekanan terhadap keluarga almarhum? Ya, kita dorong, ini laporan polisinya sudah ada, diusut tuntas secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sehingga nanti sama-sama kita monitor, Pak Antoni, Ibu Poniem, sama-sama kita kawal, keadilan yang akan dimintakan itu kita kawal agar itu bisa terpenuhi untuk korban dan keluarga korban. Dan Bu Poniem akan terus berjuang bersama keluarga ya Bu ya? Ya, Iya, Pak Antoni, apa yang ingin disampaikan ke Kompolnas, ke Pak Yusuf? Kami meminta bantuan Pak Yusuf untuk terus mengawal kasus ini. Mengenai 6 anggota yang diduga melakukan tindak pidana di Semarang ini, sebetulnya dari Polresta Yogyakarta kemarin sudah mengeluarkan rilis mengakui bahwa ada 6 anggotanya yang berangkat ke Semarang. Jadi pengakuan awal ini sudah dapat dipastikan bahwa benar-benar ada orang ke sini. Tinggal nanti kaitan dengan tindak pidananya biarkanlah Polda Jawa Tengah yang akan mendalami lebih lanjut. Ya. Artinya nama-nama sudah ada semua ini. Ya, Pak Yusuf, transparansi kasus ini bagaimana publik bisa mengawasinya? Kompolnas kan banyak dititipkan kasus seperti ini dari publik agar ya bisa transparan, penyelesaiannya juga sampai tuntas. Betul, jadi kuncinya profesional, transparansi. Nah, sehingga tidak hanya korban dan keluarga korban, publik juga mendapatkan kepastian hukum ataupun keadilan masyarakat terkait dengan persoalan ini. Itu bahwa apabila ini bisa diusut tuntas, maka Polri benar-benar menunjukkan kepercayaannya kepada masyarakat itu secara luas untuk publik. Ya, kita sama-sama kawal agar transparan dan profesional untuk Polri mengawal kasus ini, untuk menuntaskan kasus ini, menegakkan siapa yang bersalah harus dihukum sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ketentuan hukum pidana kita. Terima kasih Pak Yusuf Warshim, Pak Antoni, terima kasih Bu Poniem. Kami tahu ini berat sekali untuk Ibu untuk berada di layar ini, tapi kami berterima kasih karena Ibu bersedia meluangkan waktu malam hari ini, dan kami sekali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak almarhum Darso. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak. Terima kasih Priska, Ibu Poniem, Pak Antoni. Terima kasih.